Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini eh, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi dan juga tugas yang telah diberikan mengenai transformasi Z pada mata kuliah Matematika Teknik 2 kelas D. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan nama anggota kami. Yang pertama itu ada Saya sendiri Nastiti Fironi Suwarno. lalu saya Muhammad Dilan Inoval. Dan saya Muhammad Ramadhani Prabowo. Oke. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pada soal buku Matek 2 pada halaman 165 pada 4.20 itu menentukan 5 sekuen pertama dari persamaan beda XK plus 2 min 3XK plus 1 plus 2XK sama dengan 1, di mana X0 dan X1 sesuai dengan dua angka belakang ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saudara saya yaitu Muhammad Ramadhani Prabowo dengan membahas soal 4.30. Oke, baik. Pada soal titik 420 kita disuruh menentukan 5 sekuen pertama dari persamaan beda XK plus 2 dikurangi 3XK plus 1 ditambah 2XK sama dengan 1. Di mana nilai X0 dan X1 itu diambil dari dua angka min paling belakang, yaitu kalau dari saya X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 7. Kemudian kita akan mencari sekuen-sekuen selanjutnya. Karena kita sudah mengetahui sekuen X0 dan X1, maka kita harus mencari 3 sekuen lainnya, yaitu X3, X2, X3, dan X4. Bagaimana cara kita mencarinya? Itu kita dapat mengibaratkan nilai K itu mulai dari 0 hingga 2. Hingga kita mendapatkan sekuen dari X2, X3, dan X4. Kemudian kita ibaratkan dulu pada saat nilai K sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai K kepada persamaan beda di atas. Sehingga kita dapatkan X2 min 3X1 plus 2X0 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai 2X0 dan 3X1, maka kita langsung mensubstitusikan nilainya kepada persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan X2 min 3 kali 7 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan X2 min 21 ditambah 2 sama dengan 1, yaitu X2 sama dengan 20. Kemudian kita ibaratkan lagi nilai K sama dengan 1. Kemudian dari nilai K sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan beda yang awal, sehingga kita mendapatkan X3 dikurangi 3X2 ditambah 2X1 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan X3 min 3 kali 20 ditambah 2 kali 7 sama dengan 1. Yaitu menjadi X3 dikurangi 60 ditambah 14 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai X3 sama dengan 47. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada saat nilai K sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan nilai K sama dengan 2 ke persamaan beda yang awal. Sehingga kita mendapatkan fungsi X4 dikurangi 3X3 ditambah 2X2 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai dari X3 dan nilai dari X2, kita langsung mensubstitusikan ke persamaan yang awal ini, sehingga mendapatkan X4 dikurangi 3 kali 47 ditambah 2 kali 20 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai X4 dikurangi 141 plus 40 sama dengan 1. Sehingga nilai X4 sama dengan 102. Jadi kita dapat simpulkan 5 urutan pertama dari sekuen persamaan beda tersebut adalah 1, 7, 20, 47, dan 102. Sekian dari saya. Oke, akan saya lanjutkan pada soal yang sama, tapi di sini saya menggunakan NIM saya sendiri. Jadi soalnya masih sama, yaitu menentukan 5 sekuen pertama dari persamaan beda XK plus 2 min 3XK plus 1 plus 2XK sama dengan 1. Nah, di sini untuk caranya itu masih sama seperti saudara yang telah dijelaskan oleh sebelumnya. Jadi karena kita telah mengetahui di sini kondisinya untuk X0 dan X1 itu sudah diketahui menggunakan NIM saya. Nah, jadi untuk mencari 3 dari sekuen lainnya, kita harus mencari menggunakan increment atau menambahkan setiap K-nya itu dengan 1. Nah, di sini masih sama seperti tadi untuk X K plus 2, jadi di sini mulai dari 0 terlebih dahulu, sehingga didapatkan X2, lalu ini min 3XK plus 1, jadi untuk 0 tambah 1 itu berarti 3X1,
lalu plus 2x, ini mulai dari yang 0 terlebih dahulu. Sehingga saat kita masukkan, di sini kita bisa mensubstitusikan x0 dan x1 karena telah diketahui, didapatkan x2 min 3 dikalikan 6, ditambah 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Sehingga didapatkan x2 min 18 plus 2 sama dengan 1, x2-nya adalah 17. Nah, selanjutnya kita mencari juga pada saat k sama dengan 1. Nah, tinggal di increment saja dari setiap k-nya. Kita tambahkan 1 plus 2 berarti ini x3. Lalu selanjutnya 3xk plus 1 ini kita masukkan 1 sehingga didapatkan 3x2. Lalu di sini tinggal dimasukkan saja 2xk itu berarti 2x1. Nah, sama seperti tadi, tapi di sini kita mensubstitusikan hasil dari persamaan sebelumnya. Karena di sini x2 telah diketahui, kita masukkan saja x2 17 ke dalam x2-nya, lalu x1-nya kita masukkan dari yang diketahui tadi. Sehingga didapatkan setelah dioperasikan x3 sama dengan 40. Nah, selanjutnya pada saat k plus 2, kita tambahkan lagi untuk setiap k-nya, di sini menjadi x4 min 3x3 plus 2x2 sama dengan 1. Nah, didapatkan x4 min 3 dikalikan, ini adalah x3, maka kita substitusikan saja, lalu plus 2 dikalikan dengan x2, kita telah dapatkan pada persamaan sebelumnya sama dengan 1, sehingga didapatkan operasinya adalah x4 sama dengan 87. Nah, setelah kita melakukan operasi tersebut, didapatkan semua 5 urutan sekuen pertama, yaitu adalah 1, 6, 17, 40, dan 87. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nastiti. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan nomor NIM saya yaitu 1 dan 2. Soalnya masih sama ya, tentukan masukan pertama dari persamaan beda. Terus x0-nya 1 dan x1-nya 2. Lalu dimasukkan, misalkan k-nya sama dengan 0. Terus dimasukkan ke persamaan ini, disubstitusikan, lalu ketemu persamaan baru yaitu x2 dikurangi 3x1 ditambah 2x0 sama dengan 1. Lalu dimasukkan, kan ini S1 sama X0, diketahui S0-nya 1 dan S1-nya 2, lalu dimasukkan ke sini, disubstitusikan, jadi X2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1. Lalu X2-nya ketemu, hasilnya yaitu 5. Lalu pada saat K sama dengan 1, dimasukkan ke sini, persamaan ini, jadi ketemu persamaan baru yaitu X3 dikurangi 3x2 ditambah 2x1 sama dengan 1. Terus dimasukkan x2 dan x1-nya dari diketahui yaitu 5 sama 2. Jadi x3 dikurang 3 kali 5 tambah 2 kali 2 sama dengan 1. Terus ketemu hasilnya x3 sama dengan 12. Lalu pada saat K sama dengan 2, dimasukkan ke sini lagi, ketemu persamaan baru yaitu x4 dikurang 3x3 ditambah 2x2 sama dengan 1. Lalu dimasukkan yang sudah diketahui x3 sama x2-nya 5 sama 12. Jadi x4 dikurang 3 kali 12 tambah 2 kali 5 sama dengan 1. Terus ditemukan x4-nya itu 27. Jadi bisa disimpulkan, diurutkan dari sekuen pertama yaitu x0, x1, x2, x3, dan x4. Jadi untuk 5 sekuen pertamanya itu 1, 2, 5, 12, sama 27. Sudah. Oke. Tadi sudah dibahas semua untuk soal dari 4.20. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal pada 4.21, yaitu tentukan 6 sekuen pertama dari persamaan beda xk plus 2 min xk sama dengan 1, di mana x0 dan x1 sesuai dengan dua angka NIM. Nah, untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Ramadhani dengan NIM-nya yang akan digunakan pada soal jawabannya. Baik, pada soal 4.21 kita disuruh menentukan sekuen pertama dari persamaan beda xk plus 2 min xk sama dengan 1, di mana kalau dari saya nilai x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 7. Jadi kita dapat melihat dari sekuen selanjutnya dengan mengibaratkan nilai k. Jadi kita pertama kali mengibaratkan nilai k sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan awal, jika kita mendapatkan fungsi x2 min x0 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai x0, maka kita substitusikan nilainya, hingga mendapatkan x2 min 1 sama dengan 1. Jika kita mendapatkan nilai x2 sama dengan 2. Nah,
kemudian kita inkremen nilai K-nya. Jadi ketika K sama dengan 1, kita substitusikan nilai K sama dengan 1 ke persamaan awal, sehingga kita mendapatkan X3 min X1 sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan X3 min 7 sama dengan 1, dan kita mendapatkan nilai X3 sama dengan 8. Kemudian kita ibaratkan inkremen lagi nilai K-nya, kita substitusikan ke persamaan awal, sehingga kita mendapatkan persamaan X4 min X2 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai X2, kita substitusikan persamaan tersebut, sehingga kita mendapatkan X4 min 2 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan nilai X4 sama dengan 3. Kemudian kita inkremen lagi nilai K-nya, sehingga K sama dengan 3. Kemudian nilai K sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan awal, sehingga kita mendapatkan fungsi X5 min X3 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai X3, maka kita substitusikan ke persamaan tersebut, sehingga kita mendapatkan X5 min 8 sama dengan 1, dan kita mendapatkan nilai X5 sama dengan 9. Sehingga dapat kita simpulkan urutan pertama dari sekuen tersebut adalah 1, 7, 2, 8, 3, dan 9. Oke, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas dari soal yang sama, tapi menggunakan dua angka belakang nih saya. Jadi untuk soalnya masih sama, yaitu tentukan 6 sekuen pertama dari persamaan beda XK plus 2 min XK sama dengan 1, di mana X0-nya itu dengan dua angka belakang nih saya, yaitu X0-nya itu sama dengan 1, dan untuk X1-nya itu adalah sama dengan 6. Nah, jadi yang pertama, itu langkahnya sama seperti sebelumnya, kita kondisikan ketika K-nya itu sama dengan 0, maka tinggal substitusikan saja pada persamaan bedanya. Nah, jadi X0 plus 2, itu berarti X2, lalu min X0, berarti X2 min X0 sama dengan 1. Nah, karena di sini kita mengetahui bahwa X0-nya itu sama dengan 1, maka tinggal disubstitusikan saja menjadi X2 min 1 sama dengan 1, sehingga X2-nya adalah 2. Lalu kita lanjutkan lagi ketika K-nya itu sama dengan 1, maka tinggal kita inkrementkan saja dan tambahkan 1 untuk K-nya menjadi X3 min X1. Nah, di sini kita mengetahui X1-nya itu adalah 6, maka disubstitusikan saja X3 min 6 sama dengan 1, X3-nya adalah 7. Lalu kita lanjut lagi untuk ketika K-nya sama dengan 2, maka didapatkan persamaan, tinggal diinkremen saja X4 min X2 sama dengan 1, sehingga X4 itu nanti hasilnya adalah 3. Lalu ketika K-nya itu sama dengan 3, tinggal diinkrementkan saja X K plus 2-nya, berarti 3 plus 2 berarti X5, min X3 sama dengan 1. Nah, di sini untuk X3-nya diketahui adalah 7, sehingga tinggal disubstitusikan saja, sehingga X5-nya didapatkan 8. Nah, karena kita telah mengetahui dua sekuen pertama, yaitu 1 dan 6, maka di sini kita dapatkan juga untuk 4 sekuen lainnya. Jadi untuk 6 urutan sekuen pertamanya adalah 1, 6, 2, 7, 3, dan 8. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nasiti untuk 5 angka terakhirnya. Oke, soal yang sama masih tentukan 6 sekuen pertama dari persamaan beda, yang dimana X0 dan X1-nya itu dua angka di belakang nim saya itu 1 dan 2. Terus pada saat K sama dengan 0 juga dimasukkan ke persamaan yang ada, yaitu XK plus 2 dikurang XK sama dengan 1. Lalu ketemu persamaan baru itu X2 dikurang X0 sama dengan 1. Nah, lalu X2 dikurang X0 yang sudah diketahui yaitu 1, X2 kurangi 1 sama dengan 1. Lalu ketemu X2-nya hasilnya 2. Lalu pada saat K sama dengan 1, dimasukkan satunya ke persamaan di soal tadi, yaitu X3 kurangi 1 sama dengan 1. Lalu untuk X1-nya dimasukkan yaitu 2, X3 dikurang 2 sama dengan 1, lalu ketemu X3-nya itu 3. Lalu pada saat K sama dengan 2, dimasukkan persamaan tadi, ketemu X4 kurang X2 sama dengan 1. Lalu X4, X2-nya sudah diketahui yaitu 2, dimasukkan sama dengan 1, lalu ketemu hasilnya X4 sama dengan 2, sama dengan 3. Lalu pada saat K sama dengan 3, dimasukkan lagi ke persamaan yang tadi, ketemu X5 dikurang X3 sama dengan 1, lalu X5 dikurang 3, X-nya sudah diketahui yaitu 3, lalu ketemu hasil dari X5 sama dengan 4. Dan disimpulkan pada 6 urutan sesuai dengan nim saya, yaitu 6 urutan pertama 1, 2, 2, 3, 3, 4. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menentukan dari transformasi Z barisan 5 sekuen pertama yang telah kita dapatkan dari persamaan beda yang telah diketahui pada soal 4.20.
Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan 5 sekuen pertama diantaranya 1, 6, 17, 40, dan 87. Nah, dari sini kita dapat membuat permisalan n itu sama dengan 0 itu pada angka 1. Maka kita dapatkan persamaan xz itu sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga sampai tak hingga dikalikan dengan xk dikalikan z pangkat min k. Sehingga untuk batas dari sigmanya tersebut kita mulai dari k sama dengan 0 sampai dengan 5 dikalikan dengan xk dikalikan dengan z pangkat min k. Di sini kita buat k dari 0 sampai 5 karena menyesuaikan dengan sekuen yang ada. Nah, setelah itu kita masukkan saja dari xk yang pertama itu kan dari 0 itu pada angka 1 sehingga untuk z-nya ini akan bernilai z pangkat min 0 itu 1. Sehingga di sini kita hasilnya dapatkan 1 lalu ditambahkan dengan 6 dikalikan z pangkat min 1 ini karena untuk min k-nya itu adalah 1 sehingga setelah disubstitusikan menjadi z pangkat min 1 dikalikan 6. Lalu selanjutnya di sini 17 dikalikan z pangkat min 2 ini karena k-nya itu 2 tinggal disubstitusikan saja ke dalam min k-nya dan dikalikan dengan xk-nya itu adalah 17. Nah, begitu sampai seterusnya yaitu ditambah dengan 40 z pangkat min 3 dan ditambahkan dengan 87 kalikan z pangkat min 4. Selanjutnya pada soal 4.21 itu caranya masih sama, akan tetapi di sini kita menentukan 6 sekuen pertama. Nah, setelah didapatkan 6 sekuen pertama ini, kita lanjutkan untuk menentukan transformasi z-nya. Maka dari itu kita buat untuk xk itu ada 6 dan untuk persamaannya itu sendiri adalah xz sama dengan sigma dari k sama dengan min tak hingga sampai tak hingga dikalikan dengan xk dikalikan z pangkat min k. Nah, karena di sini ada 6 sekuen, maka kita buat k sama dengan 0 sampai dengan 6 dikalikan xk dikalikan z pangkat min k. Sehingga untuk hasil dari persamaan transformasi z-nya yaitu di sini ada 1 dikarenakan kita mulai dari 0 k-nya sehingga z pangkat min 0 itu adalah 1 dikalikan dengan sekuen pertamanya adalah 1 hasilnya 1 ditambahkan dengan 6z pangkat min 1 karena di sini k-nya itu adalah 1 maka menjadi z pangkat min 1 dikalikan sekuen yang kedua itu adalah 6. Begitu seterusnya sampai 2z pangkat min 2 ditambahkan 7z pangkat min 3 ditambahkan 3z pangkat min 4 dan ditambahkan dengan 8z pangkat min 5. Oke. Setelah kita mendapatkan transformasi z dari setiap barisan sekuen 5 sekuen pertama dan 6 sekuen pertama, maka kita lanjutkan untuk transformasi z tadi kita tentukan solusi persamaan bedanya. Nah, karena pada soal sebelumnya itu adalah memiliki persamaan beda xk plus 2 minus xk ditambahkan dengan 2xk sama dengan 1, di mana x0 itu adalah 1 dan x1-nya itu sama dengan 6. Nah, di sini kita menggunakan x0-nya itu 1 dan x1-nya adalah 6, itu karena menggunakan dua angka nim terakhir dari saya yaitu 1 dan 6. Maka dari itu kita bisa langsung saja untuk menjawabnya. Di sini kita gunakan persamaan z xk plus 2 min 3xk plus 1 ditambahkan 2xk sama dengan z1. Nah, dari situ kita bisa masukkan kali masuk saja. Di sini yang pertama kita ubah menjadi z kuadrat fz min z kuadrat x0 min zx1 minus 3 dikalikan zfz min zx0 ditambah dengan 2fz sama dengan z per z min 1. Nah, ini adalah persamaan dari solusinya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan tersebut, karena diketahuinya tadi adalah x0 itu adalah 1 dan x1-nya adalah 6, maka di sini kita masukkan saja, substitusikan saja di sini menjadi z kuadrat fz minus z kuadrat dikalikan dengan 1 minus z dikalikan dengan 6 minus 3 dikalikan zfz min z1 plus z plus 2 kali fz sama dengan z per z min 1. Setelah kita substitusikan nanti akan mendapatkan hasil seperti berikut dan dilanjutkan dengan pengelompokan
yang mana saja merupakan perkalian distributif dengan fz. Di sini didapatkan yang dikalikan dengan fz itu adalah z kuadrat min 3z plus 2, lalu dikalikan fz sama dengan z kuadrat plus 2 ditambahkan dengan 6z. Ini karena perpindahan ruas dari ruas kiri ke kanan ditambahkan dengan z per z min 1. Nah, di sini kita samakan penyebutnya sehingga didapatkan fz dikalikan z kuadrat min 3z plus 2 sama dengan z pangkat 3 min z kuadrat plus z kuadrat plus 6z kuadrat min 6z per z min 1. Untuk hasil akhirnya, kita di sini sederhanakan kembali untuk persamaan fz-nya menjadi z pangkat 3 min z plus 6z kuadrat min 6z per z min 1 kuadrat dikalikan dengan z min 2. Untuk menentukan solusi persamaan beda, maka dilakukan dengan inverse fz. Karena fungsi pecahan fz itu tidak cocok dengan daftar transformasi z. Maka kita lakukan pecahan parsial yang dimana sebelumnya fz dibagi menjadi z. fz per z sama dengan z per z min 1 kuadrat dikalikan dengan z min 2. Sama dengan, di sini kita membuat 3 konstanta, diantaranya A, B, dan C. Yang pertama A per z min 1 kuadrat ditambahkan dengan B per z min 1 plus C per z min 2. Sehingga didapatkan A dikalikan z min 2 plus B dikalikan z min 1 dikalikan z min 2 plus C dikalikan z min 1 kuadrat per z min 1 kuadrat dikalikan dengan z min 2. Nah, dengan menyamakan sisi pembilang, maka didapatkan Z itu sama dengan A dikalikan Z min 2 plus B dikalikan Z min 1 dikalikan Z min 2 ditambahkan dengan C dikalikan Z min 1 kuadrat. Lalu kita dapatkan untuk setiap parameter yang kita inginkan, yaitu yang pertama adalah Z kuadrat sama dengan B plus C sama dengan 0. Lalu di sini Z pangkat 1 sama dengan A min 3 min 2C sama dengan 1. Lalu CT-nya itu adalah min 2A plus 2B plus C sama dengan 0. Dengan solusi yang didapatkan adalah A sama dengan min 1, B-nya itu adalah min 2, dan C-nya itu adalah 2. Sehingga untuk FZ per Z-nya itu adalah min 1 per Z min 1 kuadrat dikurang dengan 2 per Z min 1 plus 2 per Z min 2. Dilanjutkan dengan FZ-nya sama dengan Z per Z min 1 kuadrat min 2Z per Z min 1 plus 2 Z per Z min 2. Didapatkan hasil dari penyederhanaannya adalah Z pangkat min 1 kali FZ sama dengan min Z pangkat min 1 dikalikan dengan Z per Z min 1 kuadrat min 2 kali Z pangkat min 1 dikalikan Z per Z min 1 plus 2Z pangkat min 1 dikalikan 2 per Z min 2. Z per Z min 2. Nah, untuk menentukan persamaan beda di atas, ini kita membuat menjadi seperti ini. Didapatkan menjadi min K, min 2 XK plus 2 dikalikan dengan 2 pangkat K. Nah, lalu kita dapatkan menjadi persamaan akhirnya itu adalah min K min 2 plus 2 pangkat K plus 1 sama dengan untuk UK-nya itu sama dengan 1. Ya, koreksi ini adalah UK ya, bukan XK. Jadi untuk solusi persamaan beda di atas itu adalah XK sama dengan min K min 2 plus 2 pangkat K plus 1. Dengan transformasi Z, tentukan solusi persamaan beda berikut, di mana dengan nilai X, K plus 2 min 3X, K plus 2XK sama dengan 1, di mana nilai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 7. Jadi kita transformasi Z-kan dari persamaan beda tersebut menjadi ZX K plus 2 min 3X K plus 1 plus 2XK sama dengan Z1. Kemudian kita ubah menjadi fungsi transformasi Z dengan FZ-nya sehingga menjadi Z kuadrat FZ min Z kuadrat X0 min ZX1 min 3 ZFZ min ZX0 plus 2FZ sama dengan Z per Z min 1. Diketahui nilai X0 dan X1 sama dengan 1 dan 7 sesuai dengan masing-masing, sehingga Z kuadrat FZ min Z kuadrat 1 min Z7 min 3FZ min Z1 plus 2FZ sama dengan Z per Z min 1. Kemudian kita substitusikan nilai tersebut
sehingga kita mendapatkan Z kuadrat min 3Z plus 2 FZ sama dengan Z kuadrat plus Z plus 7Z per 1 ditambah Z per Z min 1. Kemudian kita sederhanakan bentuk tersebut hingga kita dapatkan FZ sama dengan Z pangkat 3 min Z kuadrat plus Z kuadrat plus 7Z kuadrat min 7Z per Z min 1 Z kuadrat dikalikan Z kuadrat min 3Z plus 2 sama dengan Z pangkat 3 min Z plus 7Z kuadrat min 7Z per Z min 1 kuadrat dikalikan Z min 2. Untuk menentukan solusi persamaan beta tersebut dilakukan inverse FZ. Karena fungsi pecahan FZ tidak cocok dengan daftar transformasi Z, maka dilakukan pecahan parsial di mana FZ dibagi Z. Hingga kita mendapatkan fungsi FZ yang dibagi dengan Z sama dengan Z per Z min 1 kuadrat dikalikan Z min 2. Hingga kita pecah menjadi A, B, C, di mana A adalah Z kuadrat, B itu Z pangkat 1, dan C itu adalah nilai CT-nya. Dengan menyebut Z A per Z min 1 kuadrat ditambah B per Z min 1 ditambah C per Z min 2. Dengan menyamakan pembilang, maka Z sama dengan A Z min 2 plus B Z min 1 kalikan Z min 2 plus Z min 1 kuadrat C dikalikan Z min 1 kuadrat. Sehingga Z kuadrat sama dengan B plus C sama dengan 0. Z pangkat 1 sama dengan A min 3B min 2C sama dengan 1. Dan CT sama dengan min 2A plus 2B plus C sama dengan 0. Dengan melakukan cara eliminasi maka didapatkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan 2. Sehingga dapat didapatkan dari persamaan ABC tersebut FZ per Z sama dengan min 1 per Z min 1 kuadrat min 2 per Z min 1 ditambah 2 per Z min 2. Kemudian kita sederhanakan bentuk tersebut dengan membagi Z-nya sehingga didapatkan FZ sama dengan Z per Z min 1 kuadrat min 2Z per Z min 1 plus 2Z per Z min 2. Kemudian kita lakukan inverse tersebut sehingga kita dapatkan Z min 1 di inverse dari fungsi FZ sehingga jadi min Z pangkat min 1 dikalikan Z per Z min 1 kuadrat dikurangi 2Z pangkat min 1 dikalikan Z per Z min 1 ditambah 2Z pangkat min 1 dikalikan Z per Z min 2. Sehingga kita dapatkan min K min 2 VK min K min 2 UK plus 2 kali 2K hingga 2 pangkat 2K sehingga kita dapatkan min K min 2 plus 2 pangkat K plus 1 di mana nilai UK sama dengan 1 sehingga solusi beta di atas adalah XK sama dengan min K min 2 plus 2 pangkat K plus 1. Berikut hasilnya dari solusi dari persamaan beda dari XK plus 2 min 3XK plus 2XK plus sama dengan 1. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soalnya yaitu transformasikan Z NIM saya sendiri. NIM saya yaitu 20506030111112 yang dimana N-nya dimulai dari 2, jadi N sama dengan 0. Tanyakan XZ-nya, lalu dijawab XZ sama dengan sigma dari N min tak hingga X N Z pangkat min N. Lalu di sini jumlah NIM-nya ada 14 ya, karena dimulai dari N0, N-nya dimulai dari 2 ini, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini NIM saya dimulai dari 0, yaitu 2Z pangkat min 0 ditambah 0. Nah, karena 0, maka tidak ada, tinggal dilewatin aja. Lalu tambah 5Z pangkat min 2, tambah 0, tambah 6Z pangkat min 4, tambah 0, ditambah 3Z pangkat min 6, tambah 0, tambah 1Z min 8, tambah Z min 9, tambah
Z pangkat min 10 tambah Z pangkat min 11 tambah 0 ditambah Z pangkat min 13 ditambah 2Z pangkat min 14 di sini 14. Jadi untuk hasilnya itu karena ini min 0, di mana min 0 ini hasilnya 1, jadi 2 kali 1 jadi 2 ditambah 5 Z pangkat min 2 ditambah 6 Z pangkat min 4 ditambah 3 Z pangkat min 6 tambah 1 Z pangkat min 8 ditambah 1 Z pangkat min 9 ditambah 1 Z pangkat min 10 tambah Z pangkat min 11 tambah Z pangkat min 13 tambah 2 Z pangkat min 14. Lalu untuk solusinya dengan transformasi Z tentukan solusi persamaan bila berikut. Di sini ada persamaan XK plus 2 dikurang 3XK ditambah 2XK sama dengan 1, di mana X0 dan X1-nya diketahui dari NIM saya, yaitu dua angka di belakang NIM, 1 dan 2. Untuk X0-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 2. Lalu jawab ini. Z kurang awal XK plus 2 dikurang 3XK plus 1 tambah 2XK kurang awal sama dengan Z1. Lalu tinggal dimasukkan X0-nya sama X1-nya itu X0-nya 1, X1-nya 2. Di sini Z pangkat 2 F kali Z dikurang Z pangkat 2 X0 min Z X1 dikurang 3 kali Z F kali Z dikurang Z X0 ditambah 2F kali Z sama dengan Z per Z min 1. Diketahui kayak yang tadi X0-nya sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 2. Maka dimasukkan. Lalu diketahui untuk hasilnya ini, yaitu Z pangkat min 3 dikurang Z ditambah 2Z pangkat 2 dikurang 2Z per Z kurang 1 pangkat 2 lalu dikali Z kurang 2. Sekian dari penjelasan saya. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan membahas untuk soal transformasi Z kan dari NIM Anda. Oke, di sini kita menggunakan satu contoh soal, jadi menggunakan NIM saya sendiri, maka diketahuilah untuk XN itu ada 2, 0, 5, 0, 6, 0, 3, 0, 1111, 016. Nah, di sini merupakan transformasi berhingga, sehingga dia memiliki batas. Untuk yang ditanyakan itu adalah transformasi Z-nya, dan untuk cara menjawabnya kita menggunakan rumus dari XZ. XZ sama dengan sigma antara N sama dengan min tangga sampai tangga, dikalikan dengan XN, dikalikan Z pangkat min N. Nah, di sini kita misalkan untuk memberikan N0-nya itu pada 2, sehingga didapatkan bahwa untuk batasnya itu sigma 0 hingga 14 dikalikan XN dikalikan Z pangkat min N. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja atau substitusikan dari XN setiap barisan yang telah diketahui. Nah, untuk yang pertama itu adalah X0 dikalikan Z pangkat min N. Nah, untuk X0-nya itu adalah 2, di sini telah tertuliskan 2, dikalikan Z pangkat min 0, lalu selanjutnya ini karena nilainya bernilai 0, maka nilainya yang dikalikan 0 akan tetap 0. Lalu ditambahkan dengan, selanjutnya di sini ada N2-nya itu ada 5, sehingga 5 dikalikan Z, N-nya tinggal disubstitusikan saja, sehingga didapatkan menjadi 5 dikalikan Z pangkat min 2. Nah, ini masih sama bernilai 0, selanjutnya kita masuk ke yang N4, yaitu ada angka 6, sehingga tinggal dikalikan saja 6 dikalikan Z pangkat min 4. Nah, untuk selanjutnya ini masih 0, lalu kita skip ke yang N-nya sama dengan 6. Di sini 3 sesuai dengan urutan N-nya, jadi 3 dikalikan Z pangkat min 6. Lalu ditambahkan 0 masih sama tadi, lalu kita lanjutkan lagi untuk pada N-nya itu 8, karena di sini adalah 0, maka karena di sini adalah 1, hingga 1 dikalikan Z pangkat min 8. Begitu untuk seterusnya, yaitu ada Z pangkat min 9, ditambahkan Z pangkat min 10, hingga tambah Z pangkat min 11. Nah, di sini juga karena masih ada 0, kita tambahkan 0, lalu selanjutnya ditambahkan Z
pangkat min 12. Lalu yang terakhir di sini X yang min 13, N-nya 13 itu ada 6, maka 6 dikalikan Z pangkat min 13. Sehingga untuk hasilnya itu sendiri menjadi 2, ditambahkan 5 dikalikan Z pangkat min 2, ditambahkan 6Z pangkat min 4, ditambah 3Z pangkat min 6, ditambah Z pangkat min 8, ditambah Z pangkat min 9, ditambahkan Z pangkat min 10, ditambahkan Z pangkat min 11, ditambahkan Z pangkat min 12, dan ditambahkan 6Z pangkat min 13. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk selanjutnya kami buka untuk apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, siapa itu yang mau bertanya? Didit terus saya sini disebut. Kenapa Didit? Ya, coba itu transformasi Z-nya coba tampilkan. Hasilnya apa? Transformasi Z-nya. Hasilnya 5 sekuen itu, Pak. Hasilnya 5 sekuen. Sekuen Mana? sekuensinya dihasilkan itu. Sekuen. Ini dihasilkan. Kan disuruh menentukan 5 sekuen itu. Ya. Bukan solusi untuk persamaan bedanya itu apa? Dengan transformasi Z. Itu kan persamaan bedanya itu yang kamu selesaikan apa? XK plus 2 ditambah apa? Ini kurangi 3XK plus 3XK min 1 terus 2XK sama dengan 1. 2XK sama dengan 1 ya. Baik, itu. Terus kemudian transformasi Z-nya itu nanti XK sama dengan apa? Itu solusi namanya. Solusi apa? Transformasi beda, transformasi Z. Mana? Solusinya mana? Sebelum ke sekuen itu harus dicari mana. Coba tampilkan itu. Share screen. Di share screen dulu. Bisa share screen ya. Tidak bisa. Oh. Yang ini, Pak. Oh. Si. Ya, coba sih. Nah ini ya. Ini persamaan bedanya mana? Loh, kira si nomor siji, nah, si nomor loro. Yang sebelumnya belum kami jadikan ekstra. Oh, maka Iya, belum. ya nggak apa-apa, mana. Ya, ini benar. Nah, ini XK plus 2 min 3XK plus 1. Nah, ini kan untuk analisis sudah benar ya. Kamu dengan masukkan X0, X1 sehingga diperoleh X2, X3, X4. Nah, terus untuk transformasi Z-nya mana? Belum. Saya ditambahin. Nah. Kamu nanti nggak akan tahu manfaat transformasi Z untuk menyelesaikan persamaan beda. Nah, ini kalau ditentukan 5 sekuen pertama, ya nggak usah transformasi Z. Coba nanti kalau permintaan soalnya tentukan 5 sekuen pertama pada sekuen setelah garis ke 1000 lah. Ya apa kalau nggak menentukan transformasi Z kamu nggak akan bisa, kamu harus menyusun 1000 X barisan atau sekuen 1000 dulu. Kalau dengan transformasi Z kamu nggak perlu. Nanti dengan persamaan solusi transformasi Z kamu bisa memasukkan langsung K sama dengan 1001 sampai 1005. Ya sudah itu. Berarti dari barisan yang didapatkan bisa dilanjutkan ke transformasi Z.
Nah iya saya. Ya, ditambahi ya. Iya, Pak. Supaya nilainya A. Ini sudah B. B plus. Mengawali murah. Mengakhiri juga tetap murah kalau mau. Nanti Yang penting kompetensinya kirim sudah. saja untuk tambahannya. Jadi ditampilkan Ditambah. di apa? Di Zoom, di apa? YouTube-mu. Oh, di video Nah, call. divideokan ya, tapi sudah nggak perlu presentasi lagi. Ya. Nanti tak tagih itu ya. Ya. Nah, kalau sudah baru nilainya keluar. Tanggal berapa materi 2? Selasa. Nah, kalau bisa Selasa, sehingga pertama kali kelas ini, kelompok ini bisa memperoleh nilai. Maksimal tanggal 10. Halo? Halo? Nggak bisa. Gimana? Apa sih nggak bisa masuk room? Suaranya kedengaran. Dengar. lagi. Dengar ya? Suaranya Pak Siki tadi dengar ya? Terdengar, Pak. Nah, ya, ada. Ya, baik. Nanti ini yang ini ada gantung-gantung ini ya. Masuk. Oke, Pak. Terima kasih. Saya sama Pak ini saya kira maju sudah. Ya sudah. Ngomong. Kemarin saya masih lapas. Ya sudah. Jangan cepetan dia Laplace. Masuk. Kemarin Laplace terus saya. Jangan Laplace. Masih satu.